Jauh sebelum Indonesia ada yang positif itu kan pekerja migran kita juga sudah ada yang positif ya. Mulai evakuasi dari Wuhan, kemudian positif pertama di Singapura gitu. Jadi karena ini adalah pandemi global dan pekerja migran kita itu kan ada di area global gitu, maka kemudian ya mereka rentan gitu terkena dari lingkar mereka majikan, kemudian juga terutama dari lingkar-lingkar majikan tempat kerja gitu. Memang selama ini menerima konsultasi online, Mbak. Jadi apa yang dirasakan teman-teman selama pandemi gitu ya. Karena itu kan juga butuh healing ya, butuh ada yang mendengarkan gitu. Jadi banyak selama ini yang masuk ke sosmednya Migrant Care itu stres karena jam kerjanya makin panjang, nggak bisa keluar rumah, nggak ada hari libur, majikannya kan juga di rumah gitu. Jadi kehilangan privasi, kemudian juga gaji telat begitu, gaji nggak dibayar juga sehingga nggak bisa kirim uang ke rumah. Itu Mbak. Kemudian juga kalau sakit itu nggak berani ke dokter, nggak berani ke rumah sakit karena yaitu situasi pandemi. Terutama mereka yang tidak berdokumen juga ketakutan keluar rumah karena takut ditangkap. Perwakilan sendiri kan juga menerapkan protokol kesehatan, sehingga apa yang bisa dilakukan itu kan juga menyesuaikan protokol itu. Sementara misalnya shelter itu kan terbatas ya daya tampungnya dan mungkin juga dikurangi karena soal social distancing. Jadi itu jadi tantangan besar. Sementara mereka yang punya masalah itu kan biasanya selama ini salah satu alternatifnya kan ke shelter perwakilan. Itu kan kemudian nggak bisa. Kemudian layanan yang reguler kan kemudian juga nggak jalan ya. Padahal masalah itu ada gitu, masalah tetap berjalan. Kemudian kebijakan khususnya itu pembagian logistik. Jadi selama pandemi ini sampai bulan ini pemerintah sudah memberikan atau mendistribusikan 530.000 paket logistik di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, dan beberapa negara lain. Terutama paling banyak itu di Malaysia, karena pekerja migran paling banyak di Malaysia. Kalau terkena COVID itu menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, itu sama dengan di Indonesia. Kemudian itu ditackle oleh pemerintah melalui jaminan sosial BPJS. Gitu. Di luar negeri juga sama, teman-teman yang positif COVID kemudian dirawat melalui jaminan negara setempat gitu, soal kesehatannya, kebutuhan logistik dan lain sebagainya gitu. Melihat pengalaman bagaimana penanganan selama ini terjadi di Singapura, di beberapa negara-negara lain gitu. Dari awal itu mengusulkan ya, jadi pemerintah harus punya kebijakan khusus untuk pekerja migran ini. Seperti pemerintah punya kebijakan untuk subsidi pekerja yang terkena PHK, yang 600.000 itu per bulan. Teman-teman pekerja migran yang sudah pulang ke Indonesia dan tidak bisa kembali lagi bekerja ke luar negeri, mereka yang gagal berangkat, itu juga mesti ada kebijakan afirmasi bantuan sosial dari pemerintah gitu, karena jumlahnya kan juga banyak sekali gitu teman-teman pekerja migran yang mengalami itu, apalagi mayoritas pekerja migran itu kan tulang punggung ekonomi keluarga. Jadi ini kemudian berdampak pada bagaimana keluarganya kemudian juga punya masalah ekonomi gitu secara berantai gitu. Teman-teman yang udah proses berangkat sudah selesai, sebagian besar mereka juga berhutang itu juga nggak tahu nasibnya gitu Mbak. Jadi karena negara tujuan menutup akses pekerja asing dari negara manapun untuk masuk, maka otomatis mereka kemudian ada yang balik ke kampung masing-masing, ada yang tetap bertahan di kota-kota di mana mereka mendaftar, tetapi yang jelas tidak ada kepastian gitu ya, dan program khusus untuk mereka nggak ada. Nah, tetapi kemudian per Agustus kemarin, pemerintah kemudian mengeluarkan Kepmen baru, Kemenaker itu, pemberangkatan terbatas dengan protokol COVID ke 13 negara. Salah satunya adalah Taiwan, gitu, Abu Dhabi, Hong Kong, dan beberapa negara lain. Cuman memang Migrant Care posisinya mengkritik kebijakan itu karena ini masih situasi pandemi, gitu ya. Apalagi yang disampaikan pemerintah adalah dengan memberangkatkan secara terbatas kepada 88.700 orang, pemerintah mengkalkulasi akan menerima 3,8 triliun remittance dari mereka. Sehingga kami menganggap bahwa ya pekerja migran kita dikorbankan dong untuk kepentingan stabilisasi ekonomi pasca
pandemi ini gitu. Jadi mereka juga masih was-was karena situasi pandemi gitu. Negara-negara tujuan kan juga masih sangat berhati-hati gitu. Jadi nggak semuanya kemudian diberangkatkan. Nah, Bepom juga menghubungi Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi para pekerja migran di masa pandemi ini. Akibat pandemi COVID juga, 88.000 pekerja migran Indonesia atau calon PMI itu gagal diberangkatkan. Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Kepmen 151 ya tahun 2020, di mana para pekerja migran kita yang sesungguhnya sudah siap untuk berangkat, sudah terregistrasi namanya, bahkan sudah ada kelompok-kelompok calon PMI yang sudah mendapatkan tiket, visa ya, itu harus tertunda. Tapi di bulan Agustus kemarin ya, Menteri sudah mengeluarkan keputusan baru nomor 294 2020, di mana Kepmen ini adalah Kepmen yang bisa memberangkatkan kembali ya dari 88.000 PMI yang kemarin tertunda karena pandemi Covid. Namun dengan negara-negara yang masih terbatas ya, baru 12 negara. Terakhir per 1 Oktober ya, Jepang membuka kebijakan untuk menerima masuknya tenaga kerja asing. Tentu juga ini bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional kita ya. Nah, terkait kebijakan untuk menempatkan kembali, kita sudah mengatur secara ke dalam protokol kesehatan. Misalnya PMI ya yang akan berangkat ke negara penempatan karena ada keputusan baru melalui Kepmen ya, Menteri Tenaga Kerja, mereka harus berangkat ke tempat penampungan atau balai latihan kerja, wajib untuk mengikuti tes PCR atau swab. Yang ini tidak boleh biayanya dibebankan kepada PMI, itu harus ditanggung oleh pihak perusahaan. Demikian juga ketika mereka akan berangkat ke negara penempatan, ya setelah mengikuti prosedur, mekanisme, dan dianggap memenuhi persyaratan, mereka juga harus mengikuti tes swab yang kedua, tes PCR yang kedua. Tiba di negara penempatan tentu menjadi tanggung jawab melalui hukum yang berlaku atau kebijakan dari negara penempatan. Pasti negara-negara penempatan tersebut juga memperlakukan protokol kesehatan sebagaimana yang disarankan oleh WHO. Jadi aspek perlindungan dalam hal keselamatan kesehatan di negara kita sudah mengaturnya, dan ketika mereka tiba di negara penempatan, kita juga percaya yakin negara-negara tersebut juga memiliki protokol kesehatan yang sudah diatur melalui hukum di negara yang bersangkutan. Di masa pandemi COVID ya, efek domino yang dialami khususnya oleh PMI adalah banyaknya para pekerja migran kita di negara-negara penempatan yang kemudian negara penempatan memberlakukan kebijakan lockdown. Akhirnya mereka terpaksa harus meninggalkan tempat pekerjaan mereka, negara penempatan mereka, dan mereka harus kembali ke tanah air. Terhitung 1 Januari hingga 30 September, kita sudah menangani kepulangan pekerja migran Indonesia kurang lebih 168.298. Mereka sudah kembali ke tanah air dan sudah berada di kampung halaman mereka. Nah, 168.298 1 Januari hingga 30 September ini, ya saya pastikan bahwa tidak semuanya karena kebijakan pandemi COVID di mana negara penempatan memberlakukan kebijakan lockdown. Sebagian tentu ya kepulangan reguler karena mereka berakhir masa kontrak atau pekerjaan di negara-negara penempatan dengan majikan maupun pihak perusahaan. Ada juga yang kepulangan karena mereka mengalami ya masalah hukum atau konsuler sehingga harus dipulangkan ke tanah air dengan kebijakan deportasi misalnya. Kemudian juga ada yang sebagian lagi karena masalah ekonomi dan masalah sosial sehingga mereka harus meninggalkan tempat pekerjaan mereka dan juga kembali dari negara-negara penempatan. Kemudian selain itu, kita juga saat ini sudah merawat kurang lebih 403 PMI yang dirawat di rumah sakit Polri, dan mereka semua dalam tanggungan negara. Jadi tidak sepeser pun dalam tanggungan keluarga. Itu bentuk perlindungan negara kepada pekerja migran Indonesia. Kita juga sudah memulangkan 422 jenazah ya dari negara-negara penempatan.
dan ABK kurang lebih 21.000 ya 880 ABK. Nah, bagaimana mereka berada di tanah air di situasi pandemi Covid seperti ini? Kita sudah bekerja sama dengan kementerian lembaga, di mana negara dengan kebijakan ya jaring pengaman sosial, mereka diperlakukan sama memiliki hak dengan warga negara yang lain. Misalnya untuk mendapatkan program keluarga harapan, untuk mendapatkan kartu sembako, untuk mendapatkan kartu prakerja, untuk mendapatkan PLN subsidi listrik, untuk mendapatkan PKTD pada karya tunai desa, untuk mendapatkan BLT dana desa, untuk mendapatkan bansos sembako, untuk mendapatkan bansos tunai. Nah, ini kan jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah di era pandemi Covid untuk mereka yang karena pandemi Covid tidak bisa bekerja. Negosiasi yang dilakukan oleh kami saat itu adalah duduk dengan Kementerian Sosial, duduk bersama dengan Kementerian Tenagakerjaan agar pemberlakuan kepada PMI untuk PMI mendapatkan hak-hak ya jaring pengaman sosial yang saya sebutkan tadi itu harus sama dan tidak boleh dibedakan warga negara yang mereka disebut tenaga kerja yang bekerja di Indonesia atau warga negara Indonesia yang kita sebut sebagai PMI yang bekerja di luar negeri. Dan alhamdulillah hasil pertemuan itu semua sepakat yang namanya warga negara Indonesia baik tenaga kerja yang bekerja di Indonesia maupun PMI, mereka mendapatkan hak yang sama terkait jaring pengaman sosial. Ya, yang dimaksud dengan bantuan 600.000 ya untuk setiap bulan selama 3 bulan kemudian dinaikkan menjadi 6 bulan melalui Kementerian Tenaga Kerja tentu di bawah Menko Perekonomian dengan standarisasi atau klasifikasi mereka yang gajinya di bawah 6 juta ya itu kan sudah jalan. Nah, apakah itu termasuk PMI? Termasuk PMI karena posisinya adalah warga negara Indonesia. Tentu dengan standarisasi ya mereka yang gajinya pendapatannya di bawah 6 juta. Banyak PMI yang gajinya di bawah 6 juta yaitu mereka yang bekerja ya sebagai misalnya ya pekerja rumah tangga yang mereka terlanjur ya diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah misalnya atau juga mereka yang bekerja di ladang atau perkebunan seperti di Malaysia. Jadi mereka intinya punya hak yang sama terkait salah satu bantuan tadi yang 600.000 per bulan ya sama diberikan juga kepada PMI yang gajinya di bawah 6 juta. Kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak global pada berbagai sektor memaksa setiap negara beradaptasi untuk bertahan dan tetap hidup. Optimisme dan semangat kerjasama berbagai elemen masyarakat untuk menghadapi dampak pandemi tentu sangat diperlukan. Sesaat lagi, tetap di Hot Room.